Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang Apollo Use Case Planning Section 1 hingga 5. Dalam menyusun planning dari Apollo Use Case ini diperlukan yang pertama yaitu engagement letter. Lalu selanjutnya membuat audit staffing memo. Lalu membuat substantive audit procedure for each of this functional balance sheet area. Lalu selanjutnya yaitu audit working papers of the matters relevant for the audit of the 2014 financial statements. Dan yang terakhir yaitu working trial balance. Berikut adalah surat perikatan audit antara Apollo Shoes Inc. dengan kantor akuntan publik yang diwakili oleh Anderson. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu surat perikatan audit atau yang biasa disebut dengan Audit Engagement Letter. Jadi, surat perikatan audit adalah surat persetujuan antara auditor dengan kliennya tentang syarat-syarat pekerjaan audit yang akan dilaksanakan oleh auditor. Bentuk dan isi surat perikatan audit dapat bervariasi di antara klien. Namun, surat tersebut umumnya berisi yang pertama, tujuan audit atas laporan keuangan. Jadi dalam surat ini dijelaskan bahwa audit akan dilaksanakan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan tersebut. Berikutnya, dalam surat perikatan audit juga dijelaskan mengenai lingkup audit, termasuk penyebutan undang-undang, peraturan, pernyataan dari badan profesional yang harus dianut oleh auditor. Dalam surat ini dijelaskan bahwa kami akan melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway Commission atau yang biasa dikenal dengan kriteria JOSO. Berikutnya juga dijelaskan mengenai tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan. Jadi, auditor menekankan bahwa kami juga akan meminta pernyataan tertulis dari manajemen yang menjelaskan bahwa penyajian laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen dan penegasan tertulis lainnya untuk mengkonfirmasi beberapa pernyataan yang dibuat oleh manajemen kepada kami selama proses audit kami. Juga diperjelas lagi dengan kalimat tanggung jawab manajemen mencakup pula penyelenggaraan catatan akuntansi dan pengendalian internal memadai, serta pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi dan penjagaan keamanan aktiva perusahaan. Jadi, di sini dijelaskan mengenai tanggung jawab manajemen dalam pelaporan keuangan perusahaan. Selain itu juga dijelaskan bahwa tanggung jawab manajemen itu mencakup pengendalian internal, pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi, serta penjagaan keamanan aktiva perusahaan. Di sini juga dijelaskan bahwa pembatasan atas tanggung jawab auditor yaitu sebatas pendapat yang akan mereka berikan kepada laporan keuangan. Berikutnya juga dijelaskan mengenai fakta bahwa karena sifat pengujian dan keterbatasan bawaan lain dari suatu audit dan dengan keterbatasan bawaan pengendalian internal, terdapat risiko yang tidak dapat dihindari tentang kemungkinan beberapa salah saji material yang tidak dapat terdeteksi. Di sini dijelaskan bahwa audit kami mengandung risiko bawaan bahwa bila terdapat kekeliruan dan ketidakberesan material, termasuk kecurangan atau pemalsuan, mungkin tidak akan terdeteksi. Berikutnya juga dijelaskan mengenai akses yang tidak dibatasi terhadap catatan, dokumentasi, dan informasi lain apapun yang diminta oleh auditor dalam hubungannya dengan audit. Dalam surat ini, auditor juga menekankan bahwa kami mengharapkan kerjasama penuh dari staf saudara dan kami yakin bahwa mereka akan menyediakan catatan, dokumentasi, dan informasi lain yang kami perlukan dalam rangka audit kami. Dan yang terakhir, dalam surat perikatan audit juga berisi mengenai biaya atau fee audit yang diminta oleh auditor. Dalam surat ini dijelaskan bahwa berdasarkan diskusi tentang operasi perusahaan dan perencanaan audit, fee audit kami
diperkirakan sebesar $750.000 ditambah direct out-of-pocket expenses dan pajak pertambahan nilai. Jadi, dalam surat perikatan audit, hal-hal tersebut yang harus ada dalam surat perikatan audit. Apollo Shoes Inc. Audit Staffing Memo. Berdasarkan informasi yang ditinjau dalam Apollo Shoes 10K, risalah Dewan Direksi atau Minutes of Audit Committee, dan dokumen lainnya, saya yakin bahwa tim audit akan membutuhkan keahlian khusus berikut. Yang pertama, keahlian khusus atau special expertise dalam bisnis dan produk Apollo itu mungkin tidak diperlukan, karena produk sepatu yang dikeluarkan oleh Apollo ini merupakan sepatu biasa. Terus perusahaan tidak memberikan indikasi melakukan transaksi rumit seperti lindungi nilai berjangka karat. Auditor dengan pengalaman retail dan grosir umum harus mampu menangani tuntutan keahlian. Kedua, untuk tim audit itu akan membutuhkan beberapa keahlian khusus di beberapa bidang. Yang pertama, personal pajak atau tax personalities itu mungkin tahu bagaimana menyiapkan pengembalian pajak waralaba negara bagian, dan keahlian itu mungkin tidak terlalu khusus. Yang kedua, auditor dengan pengetahuan dan pengalaman SEC itu perlu berpartisipasi. Dan yang terakhir, tim akan membutuhkan orang-orang dengan keahlian komputer untuk keterlibatan tersebut. Oke, sekian audit staffing memo untuk Apollo Shoes Inc. Bagian yang selanjutnya yaitu program audit untuk prosedur substantif pada setiap area pada bagian balance sheet. Yang pertama, akun kas dan setara kas. Bagian pertama yaitu akun kas. Lakukan evaluasi internal control atas kas. Lakukan cash count secara mendadak. Yakinkan bahwa buku kas telah ditutup per tanggal neraca dan semua bukti pengeluaran dan penerimaan telah dibukukan. Bandingkan saldo kas menurut cash count dengan saldo buku kas. Apabila cash count dilakukan setelah tanggal neraca, lakukan prosedur tarik mundur ke tanggal neraca. Bandingkan saldo buku besar dengan saldo cash count setelah prosedur penarikan per tanggal neraca. Periksa penjumlahan jumlah entry, otorisasi, dan posting ke general ledger. Jika kas kecil menggunakan sistem dana tetap, teliti apakah sudah ada pertanggungjawaban dari impress fund sebelum dilakukan pengisian kembali, dan pastikan bila ada kas yang dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs yang sesuai per tanggal neraca. Bagian selanjutnya yaitu bank. Lakukan evaluasi internal kontrol atas bank. Lakukan prosedur konfirmasi untuk semua akun bank, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif. Yakinkan bahwa saldo bank yang dalam mata uang asing telah dikonversikan ke dalam kurs yang benar per tanggal neraca. Yakinkan bahwa setiap pembukuan dan penutupan rekening bank mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang. Yakinkan bahwa tidak ada lapping atau window dressing dengan memeriksa bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran akhir tanggal neraca. Untuk rekening yang sudah tidak aktif, mintalah penjelasan dari klien dan sarankan untuk ditutup saja. Yakinkan bahwa semua rekening di bank merupakan rekening atas nama perusahaan, bukan perorangan. Lakukan vouching atas cash or bank voucher, dan periksa otorisasi pada setiap transaksi. Yang selanjutnya yaitu akun piutang atau account receivable. Lakukan evaluasi internal control atas piutang, minta aging schedule, pelajari kebijakan akuntansi perusahaan mengenai pengakuan pendapatan, dan cocokkan apakah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Lakukan analisa rasio mengenai perputaran piutang dan prosedur analitis mengenai fluktuasi piutang dengan perbandingan tahun sebelumnya. Lakukan konfirmasi piutang. Bila konfirmasi yang dikirim tidak dijawab, periksa bukti dasar pencatatan dan tes penerimaan pembayaran piutangnya. Lakukan subsequent receipt test terhadap pembayaran piutang setelah tanggal neraca. Waspadai terhadap retur penjualan yang besar sesudah tanggal neraca. Lakukan cut-off pendapatan dengan memeriksa faktur penjualan beberapa hari sesudah dan sebelum tanggal neraca. Verifikasi apakah pencadangan piutang tak tertagih sudah cukup memadai dan sesuai dengan kebijakan perusahaan, dan perhatikan saldo piutang lama yang masih outstanding atau beredar.
Yang selanjutnya yaitu persediaan atau inventory. Lakukan evaluasi internal control atas persediaan, lakukan inventory taking, tes penilaian harga persediaan dengan membandingkan pada faktur atau data lain dari langganan, perhatikan kemungkinan perubahan sistem dari metode tahun lalu, minta daftar persediaan yang mencakup nama barang, kuantitas, dan harga bertanggal neraca, serta cocokkan dengan buku besar. Lakukan analytical review untuk melihat kewajaran dari nilai persediaan. Pastikan bahwa barang dalam perjalanan telah dibukukan sesuai dengan statusnya, yaitu syarat pembelian seperti FOB shipping point atau destination. Dapatkan konfirmasi untuk persediaan di luar kompleks perusahaan. Pastikan juga apakah ada bagian dari persediaan yang dijaminkan. Pelajari kecukupan pertanggungjawaban asuransi. Yakinkan bahwa perusahaan telah mengadakan penyisihan yang cukup untuk barang-barang slow moving. Pelajari semua perjanjian pinjaman dengan kreditur. Perhatikan apakah ada persediaan yang dijadikan jaminan dalam rangka mendapatkan pinjaman dari kreditur. Yang selanjutnya, prepaid rent atau sewa dibayar di muka. Minta daftar-daftar sewa dibayar di muka dan cocokkan dengan saldo menurut buku besar. Periksa surat kontrak sewa atau rent agreement untuk perjanjian baru, sedangkan untuk perjanjian lama, lihat ke kertas kerja tahun sebelumnya. Periksa kebenaran perhitungan sewa dibayar di muka untuk tahun berjalan dengan memperhatikan periode berlakunya masa sewa tersebut. Perhatikan bukti pembayaran atas penambahan sewa dibayar di muka dan pastikan bahwa penambahan tersebut disetujui oleh pejabat yang berwenang. Pisahkan antara visa kontrak jangka pendek dengan jangka panjang. Dan untuk kontrak jangka panjang, lakukan konfirmasi atas jumlah yang masih berlaku. Yang selanjutnya yaitu prepaid insurance atau asuransi dibayar di muka. Minta daftar asuransi yang dibayar di muka dan cocokkan dengan saldo buku besar. Periksa polis asuransi dan bukti pembayaran premi asuransi. Bila polis tersebut disimpan oleh bank, lakukan konfirmasi kepada bank yang bersangkutan. Periksa kebenaran perhitungan premi asuransi yang dibayar di muka dan biaya asuransi untuk tahun berjalan dengan memperhatikan periode berlakunya polis asuransi tersebut. Pisahkan antara biaya yang mempunyai masa manfaat jangka pendek dengan yang jangka panjang, dan perhatikan kecukupan jumlah asuransi atas segala macam kerugian yang timbul. Yang selanjutnya yaitu aset tetap. Siapkan skedul utama sehubungan dengan audit aktiva tetap. Minta daftar aktiva tetap yang mencakup tanggal perolehan, nilai perolehan, unit, akumulasi penyusutan beserta nilai bukunya, dan cocokkan dengan saldo perkiraan kontrolnya. Pelajari kebijakan akuntansi mengenai kapitalisasi nilai perolehan aktiva tetap dan perhitungan penyusutan apakah diterapkan secara konsisten dengan periode sebelumnya. Periksa transaksi mutasi penambahan dan pengurangan apakah telah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang, misalnya mutasi penambahan dan mutasi pengurangan. Periksa apakah ada construction in progress, review biaya yang dibebankan. Periksa apakah ada aktiva tetap yang diperoleh dari penukaran dengan modal saham perusahaan, teliti kewajaran nilai tukarnya dengan membandingkan dengan harga pasar, serta apakah pembukuannya sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim. Bila perusahaan melakukan revaluasi terhadap nilai aktiva tetap, maka minta daftar penilaiannya, teliti daftar penilaiannya, dapatkan keyakinan bahwa penilaian adalah cukup objektif, serta pelajari dasar penilaiannya, prosedur, dasar perhitungan akumulasi penyusutan, dan perlakuan atas aktiva tetap yang usang. Serta cek apakah jurnal penyesuaian sehubungan dengan penilaian kembali tersebut telah dicatat dengan tetap. Lakukan reasonable test atas perhitungan penyusutan yang telah dilakukan perusahaan. Lakukan rekonsiliasi antara penambahan penilaian akumulasi penyusutan dengan beban penyusutan. Periksa apabila beban penyusutan aktiva tetap yang dibebankan pada beban produksi di bawah kapasitas normal perusahaan, beban tersebut tidak boleh dibebankan sepenuhnya ke dalam beban produksi. Lakukan inventarisasi aktiva tetap, terutama untuk penambahan selama tahun berjalan. Pertimbangkan apakah pengungkapan diperlukan untuk aktiva tetap yang direvaluasi
aktiva tetap yang dijadikan jaminan pinjaman kepada kreditur, bunga yang dikapitalisasi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, aktiva tetap dalam sewa guna usaha, aktiva tetap yang masih dalam tahap penyelesaian, aktiva tetap yang belum atau tidak digunakan lagi dalam usaha, perubahan kebijakan akuntansi atas aktiva tetap dari tahun sebelumnya, aktiva tetap yang masih dalam tahap penyelesaian proses hukum dan belum jelas keputusan pengadilannya, pengurangan aktiva tetap yang bersifat luar biasa, serta catat hal-hal yang perlu diungkapkan dalam client representation letter, management letter, serta hal-hal yang perlu perhatian para partner. Ya, saya akan melanjutkan yang pertama, yang selanjutnya yaitu utang usaha. Prosedur audit: meminta daftar usaha, periksa saldo masing-masing kreditur ke buku hutang, lakukan rekonsiliasi dengan saldo buku besar, tentukan saldo yang akan dikonfirmasi dan dikirimkan surat konfirmasi kepada kreditur. Catat hutang bersaldo debat, periksa penyebabnya dan teliti sejak kapan terjadinya, serta lakukan konfirmasi atas saldo tersebut. Pisahkan antara hutang kepada perusahaan afiliasi, hutang kepada direksi, pemegang saham, hutang untuk pembayaran pembelian aktiva tetap. Minta daftar penjualan mutasi penjual sebagai pelengkap atau pengganti surat konfirmasi saldo akhir dalam keadaan sebagai berikut. Terdapat supplier penting yang saldonya tidak diketahui pertanggal neraca atau konfirmasi. Bila saldo akhir sesuatu perkiraan hutang dilakukan, bila internal kontrol atas pembelian dianggap terlalu lemah. Selanjutnya yaitu hutang sewa. Prosedur audit. Semua kewajiban yang ada pada tanggal neraca telah dinyatakan dalam laporan keuangan dengan benar dan lengkap. Hutang yang tercantum dalam laporan keuangan merupakan milik perusahaan. Pisah batas diklasifikasikan dengan benar, dijelaskan secukupnya mengenai jaminannya, kewajiban gantung dan bersyarat, perjanjian yang penting sehubung dengan pembelian aktiva tetap, dan kewajiban yang besar dan tidak lazim yang timbul setelah tanggal neraca. Prosedur audit: minta semua daftar hutang sewa guna usaha. Lakukan konfirmasi atas kewajiban tersebut mengenai saldo pertanggal neraca untuk mengetahui tingkat bunga yang terutang, jaminan, schedule pembayaran, dan syarat-syarat lain. Minta kopi surat perjanjian sewa guna untuk permanent file. Perhatikan apakah perjanjian tersebut merupakan metode kapital. Periksa bahwa penerimaan pinjaman yang telah dibukukan sebagaimana seharusnya. Vouching: setiap pembayaran pokok pinjaman dan bunga yang telah dilakukan. Hitung jumlah yang harus dilunaskan dalam 1 tahun sejak tanggal neraca untuk disajikan sebagai kewajiban jangka pendek dalam neraca. Lalu penjualan. Tujuan audit: hasil penjualan yang tercatat merupakan milik perusahaan. Semua hasil penjualan yang telah dicatat dengan akurat, lengkap, dan tepat dalam pisah batas. Hasil penjualan telah diklasifikasikan dengan akun yang tepat dan pendapatan di luar usaha dicantumkan secara terpisah. Metode pengakuan penjualan harus sesuai. Hal-hal yang perlu diungkapkan harus dijelaskan dalam laporan keuangan. Prosedur audit: melakukan evaluasi internal kontrol atas penjualan, melakukan analytical review klasifikasi produk atau jasa yang dijual untuk tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Meminta dasar penetapan waktu suatu standar harga serta bandingkan dengan hasil tahun sebelumnya. Lakukan vouching atas akun penjualan, periksa print number atas invoice, waspada terhadap kemungkinan adanya transfer pricing untuk penjualan ke perusahaan afiliasi dan juga terhadap penjualan yang dipungut PPN. Lakukan rekonsiliasi penjualan menurut buku besar dan yang dilaporkan menurut SPT masa PPN. Lakukan cut-off pendapatan yang dengan memeriksa faktur penjualan beberapa hari sesudah dan sebelum tanggal neraca. Waspadai terhadap retur penjualan yang besar sesudah tanggal neraca. Selanjutnya adalah beban pokok. Beban pokok penjualan. Ketetapan tujuan audit yaitu valuation,
matching cost against revenue, classification, presentation, and disclosure, akurasi, dan completeness. Prosedur audit. Lakukan perbandingan setiap jenis dan struktur beban yang masuk COGS. Hitung rasio dari COGS. Yakinkan bahwa COGM dicatat berdasarkan perhitungan yang didukung bukti-bukti. Bandingkan pembelian tahun berjalan dengan tahun lalu. Lakukan pemeriksaan kebijakan dan prosedur pembelian. Lakukan pemeriksaan terhadap pembelian dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Lakukan vouching atas akun pembelian secara random pada tahun berjalan. Periksa kebenaran VAT in atas pembelian barang atau jasa. Lakukan cut-off atas pembelian atau retur. Apabila pembelian telah dicatat untuk barang yang masih berada pada gudang penjual, maka periksa kontak pembeliannya. Bila digunakan sistem biaya standar, perhatikan hal seperti meyakinkan kebenaran perhitungan, meyakinkan bahwa varian tersebut telah dialokasi pada COGS, bandingkan jumlah upah langsung yang dicatat dengan kartu kerja. Bila digunakan sistem bayar standar, perhatikan hal berikut. Yakinkan bahwa kebenaran perhitungan. Yakinkan bahwa varian tersebut telah dialokasikan pada COGS. Dapatkan rincian beban produksi tak langsung dan periksa setiap komponen beban tersebut ke bukti transaksi. Bila digunakan sistem biaya standar, perhatikan hal seperti berikut. Dan terakhir adalah periksa kebenaran perhitungan COGM per unit. Beban operasi. Prosedur audit. Siapkan schedule utama. Minta daftar beban operasi dan cocokkan dengan buku besar. Lakukan reasonable test untuk melihat kewajaran fluktuasi. Apabila ada kenaikan atau penurunan yang mencolok, mintalah penjelasan dari pihak manajemen. Lakukan search untuk mengetahui apakah ada beban yang belum dibebankan. Yakinkan bahwa semua beban operasi yang dibayarkan merupakan beban perusahaan yang telah diotorisasi. Perhatikan beban-beban yang seharusnya dikapitalisir. Lakukan cut-off yang tepat atas beban operasi. Periksa klasifikasi atas beban operasi sehubungan dengan kelayakan penyajian dalam laporan keuangan. Yakinkan bahwa semua beban operasi yang merupakan kewajiban perpajakan telah ditaati sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk beban yang berhubungan dengan amortisasi atau penyusutan dari suatu aktiva, lakukan cross-check dengan perkiraan aktiva tersebut. Dan selanjutnya adalah investment. Tujuan audit, existence dan ownership, valuation, disclosure, dan accuracy and classification. Prosedur audit. Siapkan schedule utama dari investasi. Lakukan konfirmasi atas investasi yang dipegang pihak lain. Minta catatan kurs pada tanggal neraca. Pastikan transaksi mutasi. Lakukan verifikasi. Lakukan pengecekan. Minta foto bukti akta notaris. Lakukan verifikasi harga perolehan. Lakukan audit terhadap perusahaan asosiasi atau anak perusahaan dan dilakukan investasi. Yakinkan bahwa perusahaan perpajakan yang berlaku telah ditaati. Sekian dari saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang poin keempat, yaitu kertas kerja audit dari informasi yang relevan untuk audit laporan keuangan pada tahun 2014. Nah, di sini rapat pertama yaitu dilakukan pada tanggal 6 Januari 2014, di mana informasi relevannya yang pertama, Larry Lancaster, Ketua, Presiden dan CEO adalah pemimpin pertemuan pertama pada tahun ini. Lalu rekomendasi audit yang dilakukan yaitu menyelidiki tentang latar belakang Tuan Larry. Selanjutnya, penjualan diharapkan meningkat 10%. Maka perlu diadakannya pencatatan untuk tinjauan analitik biaya. Selanjutnya yaitu cost of goods sold dan biaya tetap konstan. Maka diperlukan pencatatan untuk tinjauan analitik biaya. Lalu pembelian resmi peralatan senilai 1,3 juta dolar diperlukan untuk menjamin dokumentasi pendukung, lalu menelusuri kertas kerja, property, plant, dan equipment. Selanjutnya yaitu kredit jangka pendek
dibiayai kembali, lalu dimasukkan ke dalam basel bayar jangka panjang. Maka perlu catatan untuk pekerjaan utang dan memastikan akuntansi dan pengungkapan yang tepat. Lalu selanjutnya, gaji pegawai naik 10%, maka perlu catatan untuk prosedur analitik penggajian. Dan yang terakhir, biaya iklan Super Bowl naik 10% atau $1 juta, maka diperlukan catatan untuk peninjauan biaya. Rapat kedua diadakan pada tanggal 30 Juni 2014 dengan informasi relevan yang pertama, yaitu kerusakan dari Nor'easter menelan biaya sebesar $50.000, maka harus diperlakukan sebagai perbaikan, bukan penambahan modal. Selanjutnya, perusahaan menaikkan harga sebesar 10% untuk memenuhi ekspektasi. Maka, periksa alasan mengapa bisa tidak mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya, menghentikan penelitian dan upaya pengembangan di Founsou. Lalu, tindakan yang dibutuhkan yaitu implikasi untuk aset tidak berwujud. Lalu, ongkos kirim dan biaya telepon disimpan melalui email. Maka diperlukan catatan untuk prosedur analitik yang melibatkan biaya. Lalu selanjutnya itu penghapusan piutang usaha sebesar $23.810,13, maka hanya diperlukan untuk menghapusnya saja. Lalu memindahkan uang muka sebesar $1,25 juta kepada sekretaris Larry Lancaster. Maka transaksi pihak terkait harus diungkapkan dalam catatan kaki atau footnote dengan bunga 1%. Selanjutnya, otorisasi sebesar $1,2 juta untuk pembelian sistem komputer, maka diperlukan adanya verifikasi pembelian. Lalu yang terakhir, mengesahkan penarikan sebesar $44.403.000 pada jalur kredit perusahaan. Maka diperlukan verifikasi akuntansi untuk kewajiban tersebut. Lalu rapat yang terakhir atau yang ketiga dilakukan pada tanggal 6 Januari 2015 dengan informasi relevan yang pertama, yaitu Anderson, Olds, dan Watershed memiliki upah sebesar $750.000, maka biaya harus dimasukkan dalam beban profesional. Lalu selanjutnya, dividen tunai yang disetujui sebesar $860.000 dicairkan pada tanggal 1 Maret 2015 untuk pemegang saham tercatat pada tanggal 31 Desember 2014, maka dividen harus dibayar. Lalu selanjutnya melaporkan gugatan kelalaian sebesar $12 juta, maka sebaiknya menghubungi pengacara klien dan kemungkinan kewajiban kontingensi. Lalu selanjutnya mesin yang dibeli pada awal 2014 belum beroperasi. Lalu sebaiknya memeriksa status tersebut. Selanjutnya, bonus yang disetujui berakhir pada tanggal 31 Desember 2014. Maka bonus sebesar $450.000 harus dibayarkan pada tanggal yang sama. Selanjutnya, perusahaan menyetujui sebesar $3.300.000 kontribusi untuk EBP atau Employee Benefit Program. Maka sebaiknya diperlukan catatan untuk catatan kaki atau footnote. Selanjutnya, tidak ada iklan Super Bowl untuk tahun ini, maka diperlukan catatan untuk prosedur analitik. Ya, kemudian saya akan menjelaskan mengenai poin terakhir, yaitu membahas tentang pembuatan tiga tabel, yang setiap tabelnya berisi komparasi mengenai neraca antara tahun 2013 dengan tahun 2014. Kemudian ada laporan laba rugi, dan yang terakhir ada komparasi mengenai laporan arus kas. Tiga lampiran tersebut diberikan format yang harus kita isi, itu dengan format seperti ini: account number, account title, last year audited, current year unaudited, dan sebagainya.
Kemudian data-data yang bisa kita gunakan terdapat di bawah. Dapat trial balance dari Apollo-Hughes Incorporation tahun 2013 dan trial balance tahun 2014. Untuk lampiran pertama, komparasi neraca bisa kita lihat di sini. Untuk assignment kali ini kita hanya membuat lampirannya saja, lampiran komparasi tanpa menghitung apapun. Jadi kami hanya copy paste antara angka-angka di sini, nilai-nilai dari neraca, dan kita pindahkan menjadi satu dokumen untuk dikomparasi antara tahun 2013 dengan tahun 2014. Ini bisa dilihat di sini, semua sudah terkomparasi, mulai dari akun cash hingga retain earning. Kemudian membahas mengenai return earning, kita harus lompat sedikit ke dokumen A2. Karena retain earning di sini untuk akun number 39 di tahun 2013 tertulis 2.219, namun di sini 6.590. Kemudian kita dari mana mendapatkan angka ini? Nah, kita harus melompat sedikit ke A2. Nah, A2 di sini mengkomparasi mengenai laporan laba rugi, comparative income statement. Laporan laba rugi ini data-datanya juga kita ambil dari trial balance tahun 2013 dengan tahun 2014. Mulai dari sales hingga akun terakhir, sehingga kita dapat menentukan net income dari perusahaan tersebut. Untuk tahun 2013 kita mendapatkan income sebesar 4.371. Maka dari itu kita kembali lagi ke dokumen A1 mengenai komparasi neraca dengan nilai return earning yang tadi sebesar 2.219, kita tambahkan dengan net income. Kemudian kita dapat menentukan return earning dari tahun tersebut. Sama juga dengan tahun 2014, yaitu menghitung terlebih dahulu income net income-nya, kemudian kita tambahkan ke return earning-nya. Setelah kita mendapatkan net income, kemudian kita berlanjut ke dokumen terakhir, yaitu komparasi mengenai cash flow. Cash flow di sini kita menggunakan cash flow indirect method, diawali dengan net income. Net income yang tadi kita dapat di dokumen A2 sebesar 50 juta dan 4 juta. Kita tinggal masukkan saja input semua, kemudian menghitung masing-masing net cash provided by operating activities, investing juga, kemudian cash provided financing activities. Karena di tahun 2013 sudah tertera, terdapat di dalam dokumen, jadi kita hanya mengisi yang tahun 2014 saja, sehingga kita mendapatkan data seperti ini. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.